Itu yang akhirnya menyadarkan saya bahwa dulu tuh saya latihan banyak waktu yang terbuang percuma. Halo teman-teman Neora, hari ini saya ingin membagikan satu tips gimana caranya supaya kamu bisa melatih fokus. Nah, kalau kamu sering ngikutin konten Neora, mungkin kamu juga sering mendengar kalau saya sering banget mengungkapkan bahwa fokus itu penting banget kalau kita mau sukses dalam belajar. Kenapa penting? Karena dengan kita fokus dan kasih atensi 100% or at least semaksimal mungkin yang kita bisa berikan, itu kita akan menyerap informasi dengan lebih baik dan hasilnya pun akan lebih maksimal. Nah, cara ini sebenarnya baru saya temukan juga beberapa tahun belakangan ini. Sebenarnya ini nggak sengaja saya ketemu cara ini, gimana caranya saya bisa meningkatkan fokus. Karena waktu kita kecil mungkin kita sering dikasih tahu ya konsen dong, konsentrasi, fokus, tapi kita nggak tahu kan caranya fokus tuh gimana sih. Nah, beberapa tahun belakangan itu saya lagi menghadapi situasi hidup yang lagi chaos banget, stressful juga, dan ini juga bersamaan dengan kalau saya flashback ke belakang adalah gimana caranya saya latihan, saya itu menganalisa kembali. Nah, ternyata dulu itu saya waktu latihan sering banget yang namanya sambil multitasking. Jadi kalau saya latihan tuh bisa sambil ngechat orang, bisa sambil main laptop, bisa sambil nonton YouTube. Pokoknya benar-benar gak konsen banget latihannya. Dan itu yang akhirnya menyadarkan saya bahwa dulu tuh saya latihan banyak waktu yang terbuang percuma. Nah, makanya di sini sekarang saya mau sharing satu cara ini. Dan semoga ini bisa membantu kamu untuk lebih fokus sehingga kamu gak kayak saya dulu buang-buang waktu buat latihan dengan hasil yang tidak maksimal dan hasilnya mungkin juga tidak seperti yang kamu inginkan. Jadi sekitar 3-4 tahun belakangan itu saya mengenal yang namanya mindfulness. Buat kamu yang gak tahu mindfulness itu apa, kurang lebih kalau saya rangkum secara singkat, itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa berada di present moment, berada di pengalaman yang penuh utuh di saat ini dan sekarang. Mungkin ini terdengar complicated, kalau kamu mau tahu lebih banyak bisa nanti cek link di bawah. Saya buat video bersama partner saya di channel YouTube yang lain tentang mindfulness dan benar-benar dalam membahas mindfulness itu apa. Dan salah satu cara untuk mempraktekkan mindfulness ini adalah dengan meditasi. Nah, kalau tadi saya bilang bahwa waktu itu saya lagi berada di situasi yang cukup chaotic dan stressful, akhirnya waktu itu saya mencari satu cara gimana nih ya supaya hidup saya bisa lebih stable, bisa lebih stabil, gak terlalu stressful. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba meditasi. Nah, waktu itu meditasi juga di otak saya kayak, apaan sih meditasi? Mungkin kamu juga ada yang berpikir bahwa meditasi itu sesuatu yang woo-woo atau sesuatu yang erat kaitannya dengan seseorang yang mungkin jauh tinggal di gunung sana dan bermeditasi tiap pagi gitu kan. Dulu saya juga berpikiran atau mempunyai gambaran seperti itu. Nah, tapi karena waktu itu saya berada di situasi yang cukup stressful, ya udahlah saya coba aja gitu ya. Coba meditasi beberapa saat, kok ternyata membawa dampak yang positif banget ya. Dan ini jangan dibayangkan saya meditasi tuh kayak berjam-jam ya. Ini benar-benar meditasi tuh sulit banget kalau buat kita yang nggak pernah bermeditasi. Even duduk diem kayak 5 menit aja tuh sulit banget. Jadi waktu itu saya meditasi juga awalnya paling cuma kayak 10 menit, 5 menit, 10 menit kayak gitulah. Tapi benar-benar saya coba rutin gitu buat ngetes ini dampaknya apa sih. Nah, ternyata dampaknya tuh luar biasa banget. Saya merasakan fokus saya tuh terutama meningkat dan benar-benar bisa berada di present moment. Jadi benar-benar berada di pengalaman yang saat itu saya kerjakan. Jadi kalau saya latihan, benar-benar saya bisa merasakan pengalaman latihan itu gitu. Sedangkan sebelumnya kan kalau saya latihan tuh kayak pikiran terpecah kemana-mana. Nah, jadi karena saya akhirnya merasakan dampak positif dari meditasi tersebut, akhirnya saya juga sampai sekarang rutin melakukan meditasi. Dan bisa dibilang itu life changing banget sih. Jadi saya bersyukur banget menemukan meditasi karena itu selain meningkatkan fokus juga meningkatkan quality of life. Jadi itu banyak deh sebenarnya benefitnya yang sebenarnya tidak ingin saya bahas juga di sini sekarang karena kita ingin berfokus membahas caranya meningkatkan fokus.
Nah, meditasi yang saya gunakan jenisnya adalah meditasi yang mengamati nafas. Jadi benar-benar saya mengamati nafas yang masuk dan keluar. Kenapa itu bisa meningkatkan fokus? Karena benar-benar dengan mengamati nafas kita, itu secara tidak langsung kita memberikan atensi yang penuh hanya kepada nafas kita. Jadi kalau ada pikiran-pikiran yang muncul, itu ketika kita menarik kembali atensi ke nafas, pikiran-pikiran tersebut yang mengganggu tuh jadi sedikit demi sedikit lama-lama menghilang gitu. Jadi kita nggak langsung terserat ke pemikiran yang muncul. Kan sering dulu saya waktu latihan, kepikiran nih tiba-tiba, aduh besok harus ngerjain tugas ini nih. Nah akhirnya jadinya saya kepancing justru ngeladenin pikiran ini. Padahal semestinya kan saya latihan dengan fokus gitu. Jadi dengan bermeditasi saya bisa lebih fokus dan tidak mudah terpancing oleh pemikiran-pemikiran yang muncul. Jadi itu satu cara yang saya gunakan sekarang secara rutin untuk meningkatkan fokus pada saat latihan, dan ini benar-benar helpful banget. Jadi nanti saya akan berikan juga di video berikutnya contoh dari meditasi yang saya gunakan, meditasi yang simple banget dengan tadi yang saya sebutkan, mengamati nafas, dan kamu bisa coba tes apakah ini benar-benar membawa dampak terhadap fokus kamu. Kalau ada dari kamu yang juga menggunakan meditasi untuk meningkatkan fokus, bisa share juga pengalaman di komentar. So itu aja untuk video hari ini. I'll see you guys in the next video. Bye.